Heho Pop gengs! Sebagai orang yang tinggal di Indonesia, tentu aja langkah pengobatan alternatif tidaklah asing. Entah itu lewat tabib ataupun dukun. Bahkan seringkali pengobatan alternatif malah lebih diminati ketimbang tindakan medis di rumah sakit. Kebanyakan orang memilih pengobatan alternatif dengan alasan kenyamanan. Banyak orang yang tidak nyaman terbaring di rumah sakit karena merasa sendirian atau harus mengantri lama. Sedangkan dengan pengobatan alternatif semuanya bisa cepat selesai, tindakan cepat dan langsung bisa pulang. Nah, sebab antusiasme ini wajar aja jika banyak sosok dukun atau terapi pengobatan alternatif yang viral, bahkan di luar nalar. Salah satu contoh besarnya nih adalah Ibu Ida Dayak. Bagi kamu yang sering banget muter-muter di TikTok, ibu bernama asli Ida Andriani ini jelas gak asing. Udah banyak video kesaktiannya dalam melakukan pengobatan bertebaran di TikTok yang buat punggung ini jadi ngilu, beb. Dengan menggunakan aksesoris kepala serta pakaian khas Dayak, Ibu Ida yang selalu nyentrik ini diyakini mampu melakukan pengobatan pada penyakit tulang patah atau bengkok, stroke hingga tunawicara. Padahal kita semua tahu kalau 3 penyakit ini bukan hal mudah untuk disembuhkan karena butuh tindakan operasi dan lanjutan terapi yang bisa makan waktu bertahun-tahun. Namun, di tangan Ibu Ida semuanya bisa selesai dalam 7 menit. Kekaguman orang-orang pada Ibu Ida Dayak bukan cuma soal kesaktiannya, tapi juga tentang kemurahan hatinya. Nah, diketahui kalau si ibu ternyata tidak memungut biaya sepeser pun untuk tindakan pengobatan. Mereka yang datang ini cuma perlu membayar minyak bintang yang digunakan seharga Rp50.000. Setelah namanya terkenal seperti sekarang, Ibu Ida ini udah keliling Indonesia untuk melakukan pengobatan. Mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Tapi sayangnya, ketenaran Ibu Ida ini banyak dimanfaatin orang tidak bertanggung jawab dengan buat berita bohong. Contohnya, isu Ibu Ida OTW ke Arab untuk menyembuhkan pangeran yang koma 17 tahun. Padahal udah jelas-jelas hoax. Bagi netizen budiman jangan dicontoh ya, pembuat berita bohong tadi jangan di-share. Nah, ketenaran dari ibu ini juga tentu disambut respon dari berbagai kalangan. Salah satu yang paling heboh nih adalah pesulap merah yang baru-baru ini marah-marah saat klarifikasi sebab difitnah kalau dia bongkar-bongkar trik Ibu Ida. Ayo, siapa nih yang buat Marcel marah? Pesulap merah mengatakan Ibu Ida Dayak hanyalah sekedar dukun. Sejak kapan gue ngomong kayak gitu? Nah, menurut pesulap merah dalam video tersebut, dia tidak kontra terhadap pengobatan tulang yang dilakukan Ibu Ida, bahkan mendukung untuk Ibu Ida fokus pada hal tersebut. Sebab penanganan tulang dari Ibu Ida emang ada secara medis. Namun Marcel juga mengingatkan kalau Ibu Ida jangan lagi pakai trik-trik seperti dukun. Karena dulunya Ibu Ida pernah melakukan trik mengeluarkan darah kotor yang menurut pesulap merah sama dengan pembodohan dukun. Selain pesulap merah, dokter kondang Richard Lee juga turut memberi tanggapan. Dari dokter kecantikan tersebut dirinya mengaku bangga dan positif pada Ibu Ida yang melakukan pengobatan tradisional secara gratis. Bahkan menurutnya, kemampuan Ibu Ida ini harus dilestarikan dan dia siap untuk mengundang si ibu ke podcast miliknya. Wah, melihat tanggapan ini bisa dibilang Ibu Ida emang legit ya kalau dunia pertulangan. Mereka yang gak legit, ya jelas para pembuat hoax tadi tuh. Kesaktian Ibu Ida dalam menyembuhkan tulang sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Orang di Jawa pasti pernah dengar nama Haji Naim, legenda pijat dari Cimande. Pria yang satu ini sudah membuka bengkel tulang sejak tahun 1960-an di wilayah Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, meski Haji Naim telah meninggal sejak tahun 1981, usaha bengkel tulang tersebut dilanjutkan oleh anak cucunya. Seperti Ibu Ida tadi, keluarga Haji Naim dalam melakukan terapinya juga tidak mematok tarif dan hanya menerima uang seikhlasnya yang langsung dimasukkan dalam sebuah kotak. Padahal dalam skala pengobatan, keluarga ini mampu mengobati tulang patah, tulang geser hingga hal sepele seperti pegel-pegel. Salah satu testimoni pernah datang nih dari Feral Bramasta. Peminat dari terapi Haji Naim ini pun tidak main-main, bukan dari Indonesia aja. Orang-orang dari Malaysia dan Singapura juga banyak yang menjajal kebolehan keluarga Haji Naim. Sekarang, seluruh terapisnya sudah menyentuh generasi kedua dan generasi ketiga keluarga Haji Naim.
Uniknya, seluruh keluarga Haji Naim yang menjadi terapis ternyata di sini punya double job. Mulai ada yang jadi ahli hukum, arsitek hingga jadi dokter. Ini semua sarjana nih. Ini sarjana hukum nih dia nih. No agama, no komunikasi no. Dari pengakuan Haji Tamrin yang merupakan salah satu penerus Haji Naim, pengobatan yang mereka lakukan murni untuk memberi manfaat dan melestarikan pengobatan Haji Naim. Nah, bagi kamu yang punya keluhan soal tulang, bisa kesini nih sesuai jadwal yang udah ditetapkan. Dari pengobatan tulang yang masih punya bau-bau medis, sekarang pindah ke pengobatan non-medis yang diakui datang dari kesaktian sang dukun. Salah satunya adalah Ningsih Tinampi yang viral di kisaran tahun 2019 hingga 2020 kemarin. Bagi kamu yang mantengin medsos kala itu, nama ini gak asing karena setelah pengakuannya memiliki ilmu goib yang mampu menyembuhkan keluhan medis hingga non-medis seperti santet, ibu ini terus viral di mana-mana. Bukti keviralannya juga datang dari view video YouTube-nya yang nembus hingga 19 juta viewer. Ibu Ningsih ini emang sangat pinter dalam mengentertain siapa aja yang pengen datang berobat padanya. Apalagi kita sama-sama tahu ya, masyarakat di sini anteng banget kalau udah nonton hal-hal mistis. Nah, saat masa viral dirinya memuncak, mau gak mau, pemerintah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur angkat bicara. Sebab Ibu Ningsih mulai dianggap meresahkan. Mulai dari pasang tarif yang tergolong tinggi, di kisaran 300.000 hingga 10 juta rupiah, wih buset. Hingga punya beragam pernyataan kontroversi. Contohnya, dia bisa mendatangkan nabi dan malaikat yang berujung kecaman. Kemudian ada juga klaim dia jual obat corona botolan seharga Rp35.000. Jadi, Dinkes di sana langsung menyatakan kalau pengobatan Ningsih Tinampi ini tidak tergolong dalam pengobatan tradisional dan konvensional. Sebab gak bisa dibuktikan dengan akal sehat. Baik, sosok Ibu Ningsih jelas bukan satu-satunya pengobatan di luar nalar yang banyak dipercaya masyarakat Indonesia. Kalau kamu masih ingat, dulu ada juga Ponari dan batu saktinya. Saat masih viralnya, Ponari ini sampai bisa membuat antrian hingga ratusan orang untuk disembuhkan olehnya. Cara terapinya itu cukup simpel. Ponari cuma harus mencelupkan batu yang ia miliki ke air yang nantinya diminum oleh pasien. Dari pengakuan Ponari, kesaktian batu petirnya didapatkan dari dua sosok roh yang mendiami batu tersebut. Sosok roh ini laki-laki dan perempuan bernama Rono dan Rani. Jadi, tidak ada satupun pembuktian medis yang bisa dilakukan. Tapi apa mau dikata, peminat Ponari kala itu emang sangat membeludak. Nah, sekarang hidup Ponari dewasa masih membuka pengobatan alternatif tersebut meski udah gak seramai dulu, dan sekarang dirinya bahkan udah menikah dan mencoba menekuni bidang yang jauh berbeda dengan dunia perdukunan, yaitu stand up comedy. Plot twist banget ya hidupnya. Baiklah, itu tadi video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.